Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang bersyukur kehadirat-Mu Allah Bapa kami bersyukur pada pagi yang indah ini ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami masing-masing. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami firman-Mu dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Kidung Agung 8 ayat 6. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kitab Kidung Agung merupakan salah satu kitab dalam kelompok sastra hikmat yang menurut tradisi ditulis oleh Raja Salomo, meskipun para ahli modern memperkirakan penyusunannya berlangsung antara abad ke-10 hingga ke-3 sebelum Masehi. Kitab ini berisi syair-syair cinta antara dua kekasih dan secara historis dipahami melalui dua jalur tafsir utama, yaitu tafsir literal melihatnya sebagai puisi cinta manusiawi dan tafsir alegoris membacanya sebagai gambaran kasih Allah kepada umatnya atau kasih Kristus kepada gerejanya. Pasal 8 ayat 6 dianggap oleh banyak penafsir sebagai puncak teologis dari seluruh kitab Kidung Agung. Pada zaman Timur dekat kuno, meterai adalah benda kecil bermotif khas yang dipakai sebagai tanda tangan resmi, sebagai lambang kepemilikan, otoritas, dan identitas. Meterai biasa digantungkan di leher menutupi dada atau dikaitkan di lengan sehingga selalu menempel pada tubuh pemiliknya. Permintaan taruhlah aku seperti meterai pada hatimu karenanya bukan permintaan romantis biasa, melainkan permohonan agar kasih yang dimiliki itu bersifat eksklusif, melekat, dan menjadi tanda kepemilikan yang sah. Frasa cinta kuat seperti maut menunjukkan bahwa kasih sejati memiliki daya yang tidak terbantahkan. Sebagaimana maut tidak dapat ditolak oleh siapapun, demikianlah kasih merengkuh dan tidak melepaskan. Kemudian frasa kegairahan gigi seperti dunia orang mati juga menegaskan identitas kasih yang tidak mengenal kompromi. Yang paling menarik adalah frasa nyala api Tuhan, dan dalam bahasa Ibrani banyak ahli penafsir menyebutnya sebagai satu-satunya kemunculan nama YHWH, nama Yahweh secara eksplisit di seluruh kitab Kidung Agung. Hal ini menyiratkan bahwa kasih sejati bersumber dari Allah. Api kasih itu bukan sekedar emosi manusiawi yang mudah padam, melainkan percikan dari api ilahi yang menyala kekal. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, ayat ini sebenarnya sedang menawarkan dua pesan bagi kita sekalian. Yang pertama adalah identitas kita telah dimeteraikan oleh kasih Allah di dalam Kristus, seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 13 dan 2 Korintus 1 ayat 22. Sebagaimana cincin meterai membuat dokumen menjadi sah dan tidak dapat diubah,
demikianlah status kita sebagai anak Allah juga tidak akan goyah oleh kegagalan, sakit, kekurangan finansial, atau kerinduan yang mungkin belum terjawab. Yang kedua, kasih yang kita pancarkan dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan dipanggil untuk meneladani api ilahi tersebut, bukan kasih yang berubah-ubah sesuai dengan suasana hati, melainkan kasih yang tegas, setia, dan tahan menghadapi api kesulitan. Ilustrasinya seperti baterai HP kita yang harus selalu terhubung dengan sumber listrik agar tidak mati. Bila kasih kita terus terhubung kepada sumbernya, yaitu Allah itu sendiri, maka pelayanan kita, khususnya pada pagi hari ini, sekecil apapun bentuknya, akan tetap menyala dan memberikan terang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, kami menghadap tahta-Mu ya Tuhan pada pagi yang indah ini dengan penuh syukur. Firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan bahwa kasih sejati itu sekuat maut dan nyalanya bersumber dari api ilahi-Mu yang tidak pernah padam. Kami pun disadarkan bahwa identitas kami telah Engkau meteraikan dengan kasih yang tidak goyah oleh keadaan apapun, sehingga kami berani melangkah menyambut hari yang baru ini. Ya Tuhan, kami secara khusus membawa ke hadapan-Mu dunia pendidikan dan kesehatan jemaat kami. Berkatilah para guru, dosen, dan pendidik agar dapat mengajar dengan hati yang penuh kasih, kesabaran, dan integritas, sehingga mereka tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter generasi muda. Sertailah para pelajar dan mahasiswa agar dapat belajar dengan tekun, jujur, dan rendah hati, serta mampu menghadapi tekanan akademis tanpa kehilangan damai sejahtera. Dalam dunia kesehatan, kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan tenaga medis. Berilah mereka hikmat, ketelitian, dan ketahanan dalam melayani sesama. Bagi saudara-saudari kami yang sedang terbaring sakit, sentuhlah dengan tangan-Mu yang menyembuhkan, dan kuatkanlah iman mereka di tengah rasa sakit yang dialami. Bagi yang sedang berduka karena kehilangan orang terkasih, peluklah mereka dengan kasih-Mu yang lebih kuat daripada maut, sehingga pengharapan tidak pernah padam di dalam hati mereka. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kelalaian kami, kemalasan dalam belajar, ketidakjujuran dalam bekerja, kecerobohan dalam menjaga kesehatan tubuh, kurangnya kepedulian kepada sesama yang sakit dan berduka, dan lain sebagainya. Bersihkanlah hati kami, supaya kami dapat memulai hari ini sebagai pribadi yang telah Engkau perbaharui sepenuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sampaikan doa ini. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.